Manajemen saving dan utang merupakan dua aspek paling penting dalam mencapai kemandirian finansial. Strategi yang tepat dalam mengelola tabungan dan utang dapat membantu individu untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang, seperti membeli rumah, pendidikan, atau masa pensiun. Saving atau tabungan adalah proses menunda konsumsi saat ini untuk mengumpulkan dana untuk masa depan. Tabungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menabung di bank, membeli saham, dan investasi lainnya. Tujuan utama saving adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan di masa yang akan datang dan mencapai tujuan finansial jangka panjang. Utang adalah kewajiban finansial yang harus dibayar kembali kepada pihak lain. Utang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama itu bank, lembaga keuangan, atau individu. Tujuan utang biasanya untuk mendapatkan dana untuk kebutuhan mendesak atau memperoleh aset yang tidak dapat dibeli dengan dana yang tersedia. Strategi manajemen saving ada 5. Yang pertama itu menentukan tujuan saving yang ingin dicapai. Tujuan ini bisa jangka pendek seperti membeli mobil baru atau jangka panjang seperti dana pensiun. Setelah menentukan tujuan, tentukan jumlah saving yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jumlah ini dapat dihitung berdasarkan perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang tersedia. Yang ketiga, pilih metode saving. Ada berbagai metode saving yang dapat dipilih seperti menabung di bank, membeli saham, atau investasi lainnya. Pilihan metode tergantung pada tujuan saving, profil resiko, dan jangka waktu saving. 4. Anggaran saving. Tetapkan anggaran saving yang realistis dan dapat dijalankan secara konsisten. Anggaran ini harus diintegrasikan dengan anggaran pengeluaran lainnya untuk memastikan bahwa saving dapat dilakukan secara teratur. Yang terakhir, monitoring dan penyesuaian. Monitoring dan penyesuaian strategi saving dapat dilakukan secara berkala. Jika tujuan saving berubah, jumlah saving, metode saving, atau anggaran saving mungkin perlu disesuaikan. Strategi manajemen utang ada 5 juga. Yang pertama itu hindari utang konsumtif. Utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang tidak menghasilkan keuntungan. Utang konsumtif dapat menyebabkan beban finansial yang berat dan menghambat pencapaian tujuan finansial. Yang kedua, prioritaskan utang produktif. Utang produktif adalah utang yang digunakan untuk membeli aset yang menghasilkan keuntungan seperti rumah, bisnis, atau pendidikan. Utang produktif dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kekayaan. Yang ketiga, tentukan jangka waktu utang. Pilih jangka waktu utang yang sesuai dengan kemampuan pembayaran. Jangka waktu yang terlalu pendek dapat menyebabkan pembayaran berat, sedangkan jangka waktu yang terlalu panjang dapat menyebabkan bunga yang lebih besar. 4. Tetapkan anggaran pembayaran utang. Tetapkan anggaran pembayaran utang yang realistis dan dapat dijalankan secara konsisten. Anggaran ini harus diintegrasikan dengan anggaran pengeluaran lainnya untuk memastikan bahwa utang dapat dibayar tepat waktu. Bayar utang secara teratur. Bayar utang secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pembayaran yang terlambat dapat menyebabkan denda dan bunga yang lebih besar lagi. Contoh strategi manajemen saving dan utang. Contoh secara individu, seorang karyawan yang baru menikah dapat menabung di bank untuk membeli rumah di masa depan. Mereka juga dapat menggunakan utang produktif untuk membeli rumah dengan jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan pembayaran. Kalau contoh pada perusahaan, sebuah perusahaan dapat menabung untuk mempersiapkan diri menghadapi masa resesi atau untuk pembangunan bisnis di masa depan. Perusahaan juga dapat menggunakan utang produktif untuk